Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Terima kasih Mimin ucapkan bagi yang sudah memberikan dukungan via Saweria dan Super Thanks-nya. Semoga Mimin tetap semangat untuk terus update Martial God Asura. Episode 6177 dalam Klan Dewa. Setelah Chu Feng pergi, formasi kontrak berubah lagi. Tidak hanya kekuatan persembunyian yang muncul, tetapi juga kekuatan isolasi muncul, menyembunyikan seluruh formasi blokade. Egi dan yang lainnya tidak bisa lagi melupakan situasi di luar. Bajingan, 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 bajingan Chu Feng. Egi sangat marah, tapi ada lebih banyak kekhawatiran dan kegelisahan di matanya. Sambil mengutuk Chu Feng, dia dengan hati-hati mengamati sekeliling formasi kandang, mencoba mencari jalan keluar. Namun semakin Egi mencari, dia semakin putus asa. Pembentukan kandang ini tidak ada solusinya sama sekali. Chu Feng kembali ke posisi susunan teleportasi. Karena dunia ini juga berada di tubuh ilahi Tianhe, tidak akan memakan waktu terlalu lama untuk berteleportasi. Namun Chu Feng tidak segera memulai jalan menuju alam atas Jinchuan, melainkan mengeluarkan kompas. Kompas ini istimewa, lebih mirip peta. Aktifkan formula ajaib, kompas berubah, dan 9 sungai surgawi muncul di kompas. Segera sungai surgawi lainnya menghilang, hanya menyisakan tubuh dewa dari sungai surgawi. Salah satu secercah cahaya muncul di alam atas jurang datar tubuh Dewa Tianhe. Kelinci licik dengan 3 gua? Chu Feng sedikit tidak yakin, tapi dia akhirnya memilih untuk pergi ke terowongan teleportasi di alam atas Pingyuan. Anak kecil, bagaimana kamu menguncinya? Oh, aku mengerti. Itu liontin yang kamu berikan kepada gadis kecil itu, kan? Pada saat ini, suara pedang Asura terdengar. Ia mendapat informasi lengkap dan segera menyadari bahwa liontin yang diberikan Chu Feng kepada Xiao Yuer berisi formasi tersembunyi yang dapat mengunci posisi Xiao Yuer. Chu Feng, sebaliknya, segera memproyeksikan kesadarannya ke dalam ruang roh dunia. Maukah kamu membantuku? Chu Feng memandang pedang Asura dan bertanya. Tapi dia tidak menantikannya seperti sebelumnya. Sebaliknya, ekspresinya tenang. Aku tidak akan terlibat dalam kekacauan sepertimu. Bahkan jika kamu mati, aku tidak akan terluka. Sebaiknya kau tidak mempercayaiku. Aku akan menyelamatkan hidupmu demi perlindungan diri. Setelah mendengar ini, Chu Feng tidak banyak bicara dan langsung memproyeksikan kesadarannya kembali ke tubuhnya. Dia mendesak harta karun itu untuk pergi ke alam atas Pingyuan secepat mungkin, tidak peduli biayanya. Meskipun demikian, tempat ini tidak terlalu jauh dari alam atas Pingyuan. Namun butuh beberapa waktu baginya untuk membentuk formasi besar yang menjebak Egi dan yang lainnya, dan dia takut akan terjadi kesalahan selama penundaan ini. Jadi, kamu anak kecil, kamu tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali, dan kamu pergi ke sana untuk mati? Suara pedang Asura terdengar lagi. Sebelumnya enggan untuk berbicara. Mungkin karena Chu Feng terlalu kesepian tanpa roh dunia di tubuhnya, atau karena alasan lain, tetapi hari ini menjadi lebih banyak bicara. Sebagai orang yang baru saja melangkah ke alam dewa sejati, keyakinan apa yang bisa saya miliki dalam menghadapi ras yang kekuatan spesifiknya tidak diketahui tetapi dapat dengan mudah mengalahkan dewa tingkat ketiga? Jika kamu masih pergi jika kamu tidak yakin, apakah kamu akan mati? Tanya pedang Asura. Chu Feng tidak menjawab. Dia tidak bodoh dan tentu saja tahu bahwa perjalanan ini sangat berbahaya. Tidak ada cara lain, dia harus menyelamatkan Xiao Yuer. Oke, anak kecil yang punya keberanian. Aku sedikit mengagumimu. Kamu mengambilnya sendiri, jadi tolong kembalikan ke pemilik aslinya.
Saat pedang Asura mengucapkan kata-kata ini, sebuah manik melayang keluar dari pedang Asura. Begitu Chu Feng berpikir, gerbang pesona yang lebih kecil segera muncul di depannya, dan manik-manik melayang keluar. Manik ini diperoleh dari laut pembunuhan abadi. Chu Feng awalnya ingin menyerah, tapi Chu Feng pergi untuk mengambil pedang Asura karena dia bersikeras. Setelah mendapatkannya, dia melemparkan manik itu ke ruang roh dunia dan dikendalikan oleh pedang Asura. Tapi bagaimanapun juga, manik ini melewati tangan Chu Feng. Dengan kemampuan observasi Chu Feng, dia sudah mengetahui fungsi dari manik ini. Manik ini berisi kekuatan formasi yang sebanding dengan naga langit kelas 1, hanya saja ini adalah formasi pertahanan. Tetapi bahkan formasi pertahanan dianggap sebagai kartu truf mutlak bagi Chu Feng. Bagaimanapun, dia menghadapi lawan dengan ratusan dewa. Kamu punya hati nurani. Chu Feng meletakkan manik itu di dadanya dan bisa mengaktifkannya kapan saja. Tapi pedang Asura berhenti berbicara dan memasuki keadaan berpura-pura mati lagi. Alam atas Ping Yuan adalah dunia yang sangat luas dan besar, tetapi kebesarannya bukanlah alasan utama yang menarik banyak kekuatan untuk berkumpul di sini. Alasan utamanya adalah terdapat lebih banyak sumber daya dan tempat budidaya di sini, dan bahkan energi langit dan bumi lebih kuat, dan tubuh dewa dan surga tidak dimonopoli. Itulah sebabnya kemakmuran alam atas Ping Yuan tercipta. Namun di alam atas ini, kekuatan yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun tidak mengetahui bahwa ada dunia bawah tanah yang sama luasnya jauh di bawah tanah di alam atas Ping Yuan. Orang-orang di sini datang lebih awal dari mereka. Dan di dunia bawah tanah ini, juga terdapat susunan teleportasi yang berasal dari zaman kuno. Namun, susunan teleportasi ini hanya dapat terhubung ke dunia bawah tanah, dan hanya para dewa yang mengetahuinya. Saat ini, semua anggota klan dewa telah berpindah dari alam atas Cincuan ke dunia bawah tanah di alam atas Ping Yuan. Di dunia bawah tanah, juga terdapat langit biru dan awan putih. Di atas awan putih yang luas, sebuah istana putih yang indah mengapung di tengah perjalanan. Di sekitar istana putih, ada banyak orang dari klan dewa yang terbang bersama mereka. Sepertinya dia menjaga istana putih, tapi sebenarnya dia menjaga orang-orang di dalamnya. Dan Xianhai Yuer itu duduk di dalamnya. Istana itu disegel, dan dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar, dan dia tidak berniat melihat apa yang terjadi di luar. Ada kepedihan hati yang tak bisa disembunyikan di mata indahnya. Namun tiba-tiba, pintu istana terbuka dan Shen Yi masuk. Yuer, masih belum terlambat bagimu untuk menyesalinya, kata Shen Yi pada Xiao Yuer. Aku sudah mengambil keputusan sejak lama dan aku tidak akan mengubahnya, kata Xiao Yuer. Tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa jika Anda memilih untuk mengorbankan diri Anda hari ini, Anda hanya akan bisa membuat klan ikan laut abadi Anda pergi dengan selamat. Tetapi jika Anda bersedia menikah dengan klan dewa saya dan menjadi istri saya, klan ikan laut abadi Anda akan mencapai langit dalam satu langkah. Jangan bertingkah seolah kamu sedang memikirkanku, oke? Aku, klan ikan Xianhai, mempercayaimu dan memindahkan seluruh klan kami ke wilayahmu, tapi kamu mengambil kesempatan untuk mengendalikan klanku dan mengancamku. Mata Xiao Yuer menunjukkan kemarahan. Shen Yi tersenyum tipis, jangan berkata begitu kasar. Klan ikan laut abadi Anda berani pindah ke wilayah klan dewa saya. Itu bukan karena saudara laki-laki saya dari klan dewa memiliki ratusan dewa, tetapi mereka semua adalah dewa peringkat pertama. Mereka pikir mereka bisa mengendalikan kita dan menginginkan aku agar klan dewa digunakan oleh klan ikan laut abadimu. Hanya saja kamu tidak menyangka bahwa kekuatan klan dewa kami dapat menekan kultivasimu. Kakek dan orang tuamu bukan tandingan kami. Karena setiap orang punya agendanya masing-masing,
Jangan bilang kamu dianiaya jika kalah. Xiao Yu'er tidak puas. Saya, klan ikan Xianhai, tidak pernah memiliki pemikiran buruk terhadap klan dewa Anda. Andalah yang merobek perjanjian aliansi. Yu'er, apa gunanya membicarakan hal ini sekarang setelah semuanya berakhir? Keputusanmulah yang benar-benar dapat mempengaruhi tren masa depan klan ikan Xianhai-mu. Jika kamu benar-benar memikirkan klan ikan Xianhai, kamu harus menikah denganku. Adapun perasaanmu, kamu bisa memupuknya, kata Shen Yi. Tidak perlu bicara lebih banyak tentang ini, aku tidak akan pernah menikahimu apapun yang terjadi. Mendengar ini, wajah Shen Yi berubah muram. Dia berjalan ke arah Xiao Yu'er dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Liontin di leher Xiao Yu'er jatuh ke tangannya. Sebelum kamu pergi, aku tidak pernah melihatmu membawa barang ini. Apakah itu diberikan oleh semut bernama Chu Feng itu? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kembalikan padaku. Xiao Yu'er melangkah maju untuk mengambilnya. Shen Yi tidak melawannya dan membiarkan Xiao Yu'er mengambil kembali liontin itu dari tangannya. Izinkan aku bertanya lagi, menikahlah denganku atau korbankan dirimu sendiri. Shen Yi berbicara lagi, nadanya tidak sentim sebelumnya, melainkan mengancam. Episode 6178 Pengorbanan. Xiao Yu'er menatap langsung ke arah Shen Yi dan mengucapkan kata demi kata dengan nada yang sangat serius. Aku, Xianhai Yu'er, tidak akan menikahimu. Mendengar ini, wajah Shen Yi menjadi lebih dingin, lalu dia melambaikan lengan bajunya. Dengan ledakan, istana hancur total. Segala sesuatu di luar juga menarik perhatian Xiao Yu'er. Mereka masih berada di udara, dan di bawahnya ada sebuah kotak luas yang membentang sejauh mata memandang, sebanding dengan dataran. Alun-alunnya tidak hanya dilapisi dengan marmer yang sangat indah, tetapi setiap marmernya diukir dengan jimat yang sangat indah. Jimat tersebut dihubungkan dan diintegrasikan ke dalam satu tubuh. Alun-alun luas yang tidak dapat dilihat sampai akhir ini adalah formasi tanpa batas. Di tengah alun-alun berdiri patung emas setinggi puluhan ribu meter, dengan awan melayang di kakinya. Patung itu tampak hidup, seolah mengandung kehidupan. Inilah patung nenek moyang para dewa di mata para dewa. Di masa lalu, para dewa menggunakan formasi pemurnian di alam atas Jinchuan dan mengorbankan prajurit untuk patung leluhur para dewa ini. Di bagian bawah patung leluhur dewa terdapat mimbar yang ditinggikan, yang merupakan pusat formasi dan tempat pengorbanan. Di atas kehampaan, puluhan juta orang dari klan dewa berkumpul. Mereka berdiri di kehampaan, rapi dan teratur, mengelilingi patung nenek moyang para dewa dalam formasi tertentu. Kekuatannya berubah dari kuat ke lemah, dari dalam keluar, yaitu mempersiapkan upacara tertentu. Dan di atas pasukan para dewa, masih ada 99 orang yang berdiri, mengawasi segala sesuatu dengan kekuatan mendominasi dunia, seolah-olah mereka adalah tuan. Mereka memang makhluk terkuat di klan dewa. Mereka semua berada di alam dewa, dan mereka semua adalah saudara Shen Yi, dan Shen Bai juga termasuk di antara mereka. Tapi saat ini, mata Xiao Yu'er tertuju ke tempat terpencil di bawah. Itu adalah sudut alun-alun yang ditinggalkan, penuh dengan sosok manusia. Melihatnya dari ketinggian, tampak seperti sejumlah besar semut berkumpul. Itu adalah anggota klan ikan Xianhai. Di mata dunia, para bangsawan suku ikan Xianhai, penguasa sungai Tianhe, berkumpul bersama pada saat ini. Tangan dan kaki semua orang diikat dengan rantai emas, dan bahkan mulut mereka memakai seperti emas. Tudung untuk binatang. Di antara mereka adalah para ahli terkemuka dari klan ikan Xianhai, termasuk kakek, ayah dan ibu Xiao Yu'er, serta saudara laki-lakinya Xianhai Xiaoyu.
Tapi semua orang diperlakukan sama, seperti sekelompok binatang dikurung di sana. Hal ini sangat kontras dengan anggota suku dewa yang berdiri di kehampaan. Xiao Yu'er memandang Shen Yi dengan sangat marah. Shen Yi, kamu mengatakan bahwa apa yang terjadi hari ini tidak akan diketahui oleh anggota klanku. Dia tidak heran jika anggota suku diperlakukan seperti ini, tapi dia lebih mengkhawatirkan kehadiran mereka di sini. Ah, aku sudah bilang kalau kamu memilih untuk mengorbankan dirimu sendiri, aku bisa menyembunyikannya dari sukumu. Hanya saja aku berubah pikiran lagi. Begitu Shen Yi mengucapkan kata-kata ini, ledakan tawa datang dari saudara-saudara Shen Yi. Mereka semua memandang Xiao Yu'er dengan jijik, termasuk Shen Bai dan Shen Yi. Sebuah suara datang dari bawah. Semua orang di klan ikan Xianhai mendengar percakapan antara Shen Yi dan Xiao Yu'er. Tetapi mereka tidak dapat berbicara, dan mereka bahkan tidak dapat berkomunikasi secara diam-diam. Xiao Yu'er memandangi keluarganya, matanya dipenuhi kesusahan, lalu dia menatap Shen Yi dan nadanya melembut, "Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" "Bagaimana?" Shen Yi mencibir. "Kami, klan dewa, adalah kelompok etnis paling mulia dan paling suci di dunia ini. Tetapi saya dan saudara laki-laki saya tidak mengendur, tetapi bekerja sangat keras. Kita telah mengalami penderitaan selama 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Saya telah berlatih keras selama 10.000 tahun sebelum saya memasuki alam dewa dan mencapai prestasi hari ini. Saya memiliki status yang mulia dan kualitas pekerja keras, jadi saya secara alami memenuhi syarat untuk menjadi penguasa dunia ini. Klan saya memiliki kemampuan untuk menguasai dunia luar. Tahukah Anda mengapa klan dewa kita tidak pernah mengamati situasi di luar? Itu karena saya tidak mau repot-repot mengamati apa yang dilakukan semut-semut itu, dan saya tidak peduli dengan wilayah mana yang bisa mereka jangkau. Bagaimanapun, selama klan dewa kita lahir, mereka hanya bisa memilih untuk menyerah atau mati. Tetapi saya tidak pernah menyangka suatu saat saya akan kalah dari seekor semut yang berumur kurang dari 100 tahun. Xianhai Yu'er, rasa malu ini diberikan kepadaku olehmu." Tatapan tajam Shen Yi membuat Xiao Yu'er mengerti bahwa ini adalah balas dendam Shen Yi padanya. Jadi Xiao Yu'er tidak berdoa, tetapi langsung terbang turun dan mendarat di altar. "Mari kita mulai." Melihat kata-katanya menjadi seperti ini, Xiao Yu'er masih tidak berniat berubah pikiran. Rasa dingin di mata Shen Yi menjadi lebih intens, dan bahkan sudut mulutnya bergerak-gerak karena marah. Tapi segera, dia tersenyum marah, tapi senyumannya sangat menyeramkan. Sangat bagus. Dia memandang anggota klan ikan Xianhai, dan akhirnya menatap orang tua Xiao Yu'er. "Kamu beruntung memiliki putri yang baik. Sekarang putrimu, demi dirimu, siap mengorbankan dirinya untuk leluhurku. Kamu juga akan menyelamatkan nyawa seekor anjing karena ini. Tapi, inilah kemuliaan klan ikan laut abadimu." Setelah dia mengatakan ini, seluruh suku ikan Xianhai menjadi lebih bersemangat, dan mata semua orang dipenuhi dengan niat membunuh. Terutama orang tua dan kakek Xianhai Xiaoyu dan Xiao Yu'er ingin mencabik-cabik Shen Yi. Tapi Shen Yi menjadi semakin bangga, dan inilah efek yang dia inginkan. Shen Yi memandang orang-orang klan dewa dan melambaikan lengan bajunya. "Mulai." Dengan perintah, semua orang dari klan dewa menekan formula ajaib pada saat yang bersamaan. Cahaya keemasan menerangi langit dan bumi. Setelah itu, mantra di alun-alun luas itu menyala satu demi satu, menyebar dengan cepat dari dalam keluar. Ternyata bukan hanya alun-alunnya saja, tapi seluruh dunia bawah tanahnya merupakan formasi besar. Rangkaian pengorbanan. Formasi telah sepenuhnya diaktifkan, dan cahaya menyilaukan keluar dari dunia bawah tanah dan menutupi permukaan dunia atas Pingyuan.
Kemunculan cahaya keemasan yang tiba-tiba membuat semua orang takjub, dan mereka mengira itu adalah kelahiran sebuah harta karun. Namun segera, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Semua orang merasa telah kehilangan budidaya mereka. Bumi memiliki daya isap yang mengerikan, yang dengan kuat menyedot mereka, membuat mereka tidak dapat bergerak. Hal yang paling menakutkan adalah daya isapnya tidak hanya menghisap tubuh mereka, tetapi juga melahap jiwa mereka, dan tak lama kemudian rasa sakit karena terkoyaknya jiwa menyapu seluruh tubuh mereka. Namun dalam sekejap, ratapan orang dewasa dan tangisan anak-anak terdengar dari seluruh wilayah atas Pingyuan. Tidak peduli apa bidangnya. Tidak peduli pria, wanita atau anak-anak. Siapapun yang diselimuti oleh cahaya itu tidak bisa lepas dari nasib dilahap. Inilah alasan mengapa klan dewa berpindah dari alam atas Jinchuan ke alam atas Pingyuan. Mereka memobilisasi formasi pengorbanan yang membutuhkan sejumlah besar pembudidaya bela diri selain kekuatan mereka sendiri. Bahkan banyaknya energi di alam atas Pingyuan berhubungan dengan para dewa. Mereka telah membuat rencana untuk menarik orang agar menetap di sini hanya untuk hari ini. Tapi semua orang di alam atas Pingyuan tidak akan langsung mati. Namun kekuatan yang kuat telah diintegrasikan ke dalam formasi pengorbanan dan akhirnya berkumpul di tempat pengorbanan di mana Xiao Yuer berada. Kekuatan saat ini adalah untuk diintegrasikan ke dalam tubuh Xiao Yuer, sehingga Xiao Yuer dapat mengorbankan darahnya dengan lebih baik kepada patung leluhur para dewa. Namun kekuatan ini juga akan berdampak besar pada Xiao Yuer. Xiao Yuer mengerutkan kening kesakitan, dan bahkan wajahnya yang lembut pun berubah kesakitan. Tapi dia tetap menahannya tanpa ada niat untuk mundur. Semua orang dari klan dewa, termasuk Shen Yi, sebelumnya sangat baik terhadap Xiao Yuer. Tapi sekarang, semua orang memandang Xiao Yuer dengan acuh tak acuh. Ini kehidupan yang baik, kamu pantas mendapatkannya. Shen Bai mengertakkan gigi. Tidak ada simpati, tidak ada sakit hati, hanya kebencian. Ini adalah sikap mereka semua. Jika Xiao Yuer bersedia menikah dengan klan dewa, mereka akan terus memperlakukannya dengan sopan. Tetapi jika Xiao Yuer bersikeras memilih jalan ini, mereka hanya akan berpikir bahwa Xiao Yuer itu pantas mati. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.